Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas tentang Project Network Diagrams. Project Network Diagrams merupakan representasi visual dari alur kerja sebuah proyek. Project Network Diagram juga disebut dengan diagram jaringan kerja. Merupakan bagan manajemen proyek yang diisi dengan kotak-kotak yang mencatat tugas dan tanggung jawab. Kemudian panah yang memetakan jadwal dan urutan pekerjaan yang harus diselesaikan. Pada sebuah pekerjaan atau activity, kadang membutuhkan sebuah syarat atau predikator. Kemudian, setiap activity memiliki durasi atau lama kegiatan. Seperti pada tabel, di sebelah kiri ini merupakan aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, D, E, F. Kemudian ini syaratnya, di mana A ini syaratnya, misalkan C syaratnya adalah E. Kemudian durasi itu menyajikan nilai dalam minggu untuk lama pekerjaan sebuah activity. Kemudian dibuatkan alur kerja. Ini berupa gambar, ya, dimana di sini ada activity A. Setelah activity A selesai, maka baru dilanjutkan dengan activity B, D, C, D, dan F. Pada alur kerja terbagi dalam dua kriteria, yaitu serial dan paralel. Dimana alur kerja yang serial itu activity B activity B dapat dikerjakan setelah activity A selesai. Begitu juga dengan activity C. Dapat dikerjakan jika activity B telah dikerjakan. Sedangkan yang bersifat paralel adalah activity yang tidak bergantung pada activity lain. Misalkan di sini contohnya activity C tidak bergantung pada A. Nah, dalam gambar ini di mana activity E itu setelah C selesai. Sedangkan untuk mengerjakan activity E tidak harus menunggu B. Antara E dan BD ini disebut dengan paralel. Sedangkan C ke E ini adalah activity yang serial, di mana C harus sudah selesai baru E dapat dikerjakan. Nah, predekator yang sudah disebutkan sebelumnya merupakan aktivitas yang bersyarat. Nih, saya berikan contoh. Misalkan membangun interface. Anda mengembangkan web, mengembangkan front end, itu dasarnya adalah sebuah rancangan. Maka tidak dapat kita membangun interface, kita tidak dapat melakukan pemrograman front end ketika rancangannya belum ada. Ya, ini saya masukkan gambar mic. Itu kan harus ada urutan ya. Ada yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat daftar aktivitas. Ya. Kegiatan, ini sama dengan aktivitas. Seperti tadi, kegiatannya dilambangkan dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, dari mana kita membuat daftar kegiatan? Berdasarkan work breakdown structure. Di video sebelumnya telah dibahas bagaimana membreakdown, bagaimana merincikan sebuah pekerjaan. Misalkan di sini project intranet, perencanaan konsep dan kelayakan itu kita simbolkan dengan A. Kemudian aktivitas yang lain kita beri simbol, kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Nah, untuk kegiatan D, ini syaratnya A sudah dikerjakan. D di sini adalah mengidentifikasikan kebutuhan user, di mana A-nya itu adalah perencanaan konsep kelayakan. Untuk aktivitas F, yaitu mendefinisikan fungsi-fungsi yang diperlukan, C harus sudah selesai terlebih dahulu, yaitu
mendefinisikan kebutuhan. Jadi begitu cara membaca tabel ini. Syarat dari E adalah B sudah terpenuhi, sedangkan durasinya ini dinyatakan dalam minggu. 2, 4 dan angka-angka yang ada di kolom ini adalah menyatakan minggu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan 4 minggu. Project Network Diagrams itu ada dua format. Ada yang Activity on Arrow (AOA) atau juga disebut dengan ADM, Arrow Diagram Method. Yang kedua yaitu A on N, Activity on Node atau PDM, Precedence Diagram Method. Nah, pada bahasan ini yang akan kita bahas adalah AOA, Activity on Arrows. Langkah pertama dalam membuat AOA adalah daftarkan setiap kegiatan proyek pada tabel. Kegiatannya A, B, C, D, E, F, G, H, I dimasukkan ke dalam tabel. Langkah kedua adalah menggambarkan network diagram atau diagram jaringan kerja. Nah, di sini ada beberapa keterangan. 1 dan 2 itu merupakan node. Node 1, node 2. Kemudian ada ES, itu merupakan early start. Kemudian LS itu adalah late start. Kemudian EF, early finish. LF, late finish. Dan D adalah durasi. Jadi nanti diisi dengan kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian durasi diisi dengan angka. Node kedua, early finish, late finish. Saya telah membuatkan panah yang berbeda untuk lebih mudah Anda memahaminya. Tahap kedua adalah menggambarkan network diagram. Caranya, node 1 merupakan awal dimulainya proyek. Kemudian kegiatan dimulai dari yang kecil A, B, C yang mewakili activity atau kegiatan. Diisi ya A, B, dan C. Selanjutnya di bawah kode kegiatan itu diisi dengan durasi. A ini durasinya 2. Dari mana angka 2? 2 ini diperoleh dari durasi yang tertera pada tabel. Kemudian B juga durasinya 2, sedangkan C durasinya adalah 1 minggu. Selanjutnya, untuk activity D itu kan diselesaikan setelah A selesai. Maka D digambarkan setelah A. Berapa lama D? Yaitu selama 4 minggu. Untuk E dikerjakan setelah B selesai. Maka E setelah B selesai. F setelah C selesai. Kemudian I, perhatikan di sini. I itu dikerjakan setelah E dan F. Berarti E dan F ini panahnya mengarah ke I. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan early start? Kapan dia waktu yang paling cepat untuk dimulai? Perhatikan di sini telah dibuatkan garis hijau. Ya. Jadi untuk start awal itu kan di 0 minggu. A, B, C semuanya dimulai dari minggu ke 0. Oke. Jadi di pangkal panahnya A, pangkal panahnya B, pangkal panahnya C itu angkanya adalah 0. Kemudian activity D, kapan sih early startnya? Seperti yang kita ketahui di tabel bahwa D dimulai setelah A selesai. Berarti akan dimulai setelah 2 minggu. Durasinya ini 2. Jadi 2 ini berdasarkan tahapan sebelumnya. Kemudian lanjut ke kegiatan G.
G itu dimulai setelah D. D membutuhkan waktu, durasinya sebanyak 4 minggu. Nah, maka D, G dimulai pada minggu ke-6. Dari mana 6? Bahwa D 4 minggu ditambah dengan A 2 minggu dari 0 minggu. Nah, bagaimana jika ada satu node yang ada 2 garis yang menuju? Untuk kasus I, maka dimulainya pada minggu ke-6. Kenapa minggu ke-6? Nah, di sini I itu ada E dan F. E dan F, di mana I ini syaratnya adalah E selesai. Nah, kenapa diambil nilai yang lebih tinggi? Yang diambil adalah 2 tambah 4, yaitu 6 minggu. Karena syarat I adalah E. Walaupun F sudah selesai di minggu keempat, F sudah selesai pada minggu keempat, namun untuk memulai I harus menunggu E selesai, di mana E membutuhkan waktu, durasi 4 minggu ditambah dengan 2 minggu syarat, yaitu B sudah dikerjakan, sudah diselesaikan. Kemudian untuk menentukan early finish dengan formula seperti ini, ya, nanti di kolom komentar saya akan lampirkan link untuk mengakses file slide ini. Nah, di mana early finish itu diperoleh dari penjumlahan duration dan early start. Misalkan A akan selesai pada minggu kedua. Kenapa minggu kedua? Karena dia startnya di 0. Nah, untuk kasus F, 3 ditambah 1 itu kan 4. Namun, seperti yang kita bahas tadi bahwa F itu melalui kegiatan B dan E. Oke. Jadi node F ini akan selesai di minggu ke-6. Karena di sini ada dua panah, dan kita mengambil yang paling tinggi. Selanjutnya, kita tadi sudah menentukan early finish, sedangkan untuk late finish, ya, finish yang paling lambat, itu dimulai dari paling kanan, ya, backward. Nah, di mana di sini caranya adalah finish dikurangi dengan durasi. Jadi node 7 itu lattice finishnya adalah 9, diperoleh dari 10 dikurangi dengan 1. Itu cara menentukan yang waktu untuk finish paling akhir. Nah, sedangkan untuk node 5 di sini kan ada 2 panah, yaitu G dan H. Mana yang digunakan? Yang digunakan adalah yang terkecil. Di sini 10 dikurangi dengan 4. 10 dikurangi dengan 4 sama dengan 6. Kemudian di sini ada 9 dikurangi dengan 2, itu sama dengan 7. Maka diambil 6. 6 merupakan nilai yang lebih kecil. Oke. Sekali lagi, late finish, jika ada 2 panah yang meninggalkan, maka ambillah nilai yang lebih kecil. Ini untuk tampilan yang lebih besar. Untuk node 6 itu late finishnya adalah 7. 7 ini diperoleh dari 9 dikurangi dengan durasi I, yaitu 2 minggu. Selanjutnya ialah menentukan late start atau waktu mulai yang paling telat. Untuk menentukan late start itu diambil dari late finish dikurangi D, di mana late finish kurang hanya diambil sesuai gambar. Jadi di sini
ada LF 2, 3, 4, 6, 7, 7, 10, 9, 9, 8, 10 ini diambil dari gambar. Gambar yang mana? Tadi kita sudah membuat late finish, di mana A itu selesai di minggu ke-2, kemudian B selesai di minggu ke-3, C selesai di minggu ke-4, kemudian D selesai di minggu ke-6. Nah, untuk menentukan late start, LS late start itu LF dikurangi D. Masih ingat D itu adalah duration. Jadi ini formulanya. Pada gambar late finish-nya untuk A adalah 2, sementara durasinya adalah 2, maka late start-nya adalah 0. Seperti itu. Tinggal memindahkan dari gambar, kemudian dikurangi dengan durasi yang telah ditentukan dari awal. Selanjutnya uraian tentang early start, late start, early finish, dan late finish. Nah, untuk A durasinya 2 minggu, early start itu pada minggu ke-0, late start itu di minggu ke-0 juga, karena dia berada di node 1, tidak ada syaratnya, tidak ada activity yang harus selesai terlebih dahulu. Sedangkan untuk late finish-nya adalah di minggu kedua, dan early finish-nya juga di minggu kedua sesuai garis hijau yang melingkari activity A. Untuk activity D, early start itu di minggu kedua. Berarti di sini diperhatikan early start untuk activity D merupakan early finish dari activity A, karena D dikerjakan setelah A. Kemudian late startnya di minggu kedua sesuai dengan rumus. Kemudian early finish di minggu ke-6 dan late finishnya di minggu ke-6 juga. Nah, di mana minggu ke-6 ini berdasarkan gambar di sebelumnya. Sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana membuat early finish dan late finish. Kemudian ada namanya juga jalur kritis. Jalur kritis itu merupakan rangkaian kegiatan yang terpanjang dalam satu rencana proyek yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek selesai sesuai dengan perencanaan. Bagaimana caranya? Caranya adalah menentukan float bernilai 0. Nah, pada gambar ini, di mana durasi yang terpanjang adalah durasi ADG. A 2 minggu, D 4 minggu, kemudian G 4 minggu. Totalnya adalah 10 minggu. Untuk menentukan jalur kritis dengan mengamati total float dan free float yang sama dengan 0. Ini merupakan tabel sebelumnya. Nilainya sama. Nah, untuk total float itu diambil dari LF dikurangi ES, early start, kemudian dikurangi dengan D, duration. Contoh, untuk A, LF-nya adalah 2, dikurangi dengan early start 2, dikurangi dengan early start-nya 0, kemudian dikurangi dengan durasinya 2, maka hasilnya 0. Untuk free float itu EF
dikurangi ES dikurangi dengan duration. Early finish-nya 2, kemudian early start-nya 0 dikurangi dengan duration, yaitu 2. Maka hasilnya adalah 0. Untuk mendapatkan nilai-nilai ini, supaya tidak dihitung secara konvensional, maka masukkan di file Excel, nanti dibuat formulanya. Nah, berdasarkan perhitungan formula, bahwa di sini yang memiliki total float dan free float yang 0 adalah activity A, F, dan G. Activity A, F, dan G. Nah, kenapa F ternilai panjang? Karena di sini F itu diselesaikan selama 6 minggu. Ini adalah durasi yang panjang di awal. Dan juga G. G ini diselesaikan dalam waktu 10 minggu. Demikian ulasan tentang bagaimana membuat Demikian cara membuat project network diagrams dengan model activity on arrow. Nah, pada tutorial berikutnya akan dijelaskan cara yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa menulis komentar supaya kami mengetahui siapa saja yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.